Kini kita akhirnya memasuki fase terbaru perjalanan Suci setelah dia menggagalkan ritual persembahan naga. Dengan bantuan Ben, Suci akhirnya percaya bahwa dalam dirinya juga terdapat naga. Kini Suci akan menghadapi bagaimana caranya untuk menghadapi kutukan 9 naga tersebut, di mana Suci memiliki jangka waktu 40 hari sebelum sesuatu yang mematikan mendatanginya. Seperti apa perjalanan Suci yang selanjutnya? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan episode ketiga kita untuk series Tira, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton series yang satu ini. Sudah bisa kalian saksikan di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, Suci masih tidak bisa terima tanda naga yang muncul di belakang lehernya. Deo menyarankan bahwa yang harus dilakukan oleh Suci adalah membunuh Deo dan naga-naga yang lainnya agar dia selamat dari kutukan. Namun Suci menegaskan dia tidak akan membunuh siapa-siapa dan dia pun segera pergi meninggalkan Ben. Sementara itu di kantornya, Deo memeriksa video dari kamera keamanan dan mengeprint wajah Suci yang menyusup masuk ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Suci sedang menulis koreografi fighting yang kemudian ditegur oleh Mas Joko karena mereka sudah membuat koreografi fighting sendiri yang dibuat sama Haikal. Namun Suci menegaskan bahwa dia hanya membuat koreografi fighting untuk referensinya sendiri. Dan Widya memuji semangat Suci ini yang mengingatkan dirinya ketika masih muda dulu. Haikal kemudian menyarankan untuk mencoba koreo acting di ketinggian yang sudah mereka modifikasi pada saat itu juga, yang membuat Suci malah menjadi cemas. Pada saat di lokasi syuting, akhirnya Suci menyerah dan memilih mundur sambil menjelaskan kalau dia sebenarnya takut ketinggian sejak ayahnya jatuh dari atap pada saat dia masih kecil. Widya kecewa dan marah kepada Suci dan Mas Joko pun akhirnya memecatnya. Sementara itu, Inglan sedang menjalankan bisnisnya ketika dia ditemui oleh Deo dan anak buahnya. Deo mengkonfrontasi Inglan dengan menuduh Inglan telah mengirim orang untuk membunuhnya, dan Inglan pun hanya tertawa mendengarnya. Apalagi Deo masih hidup. Deo pun akhirnya meminta tolong kepada Inglan untuk mencari sosok yang ada di foto yang sudah dia print sebelumnya, yaitu Suci. Inglan kemudian menertawakan Deo dengan mengatakan bahwa apakah dia sudah kekurangan orang sampai harus meminta tolong untuk mencari seorang gadis perempuan. Lalu Deo akhirnya menawarkan pasar Amartajaya sebagai imbalannya, yang mana daerah tersebut adalah daerah almarhum suami Inglan. Deo lalu menceritakan kalau ritual naga gagal dilakukan dan Inglan harus menemukan Suci kalau dia dan 9 naga lain mau selamat. Deo pun meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Ben menemui Suci di lokasi syuting. Suci memperlihatkan berita yang melaporkan penemuan mayat penyerang Bapak Gun Mardiono. Suci menuduh Ben tega melibatkan dirinya dengan urusan mafia. Ben lalu mengingatkan tentang tanda naga di belakang lehernya sambil mencoba untuk meminta maaf kepada Suci dengan memberikannya sebuah hadiah. Namun Suci menolaknya dan pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan, Suci teringat nasihat papanya pada saat dia masih kecil. Suci akhirnya memutuskan untuk kembali ke lokasi syuting. Sesampainya di sana, dia pun melihat kerumunan fans yang bersiap untuk menyambut Widya. Namun Widya merasa terganggu dengan salah satu fans yang memeluknya dan khawatir akan kakinya yang masih cedera. Para fans pun merasa kecewa dengan sikap Widya yang mereka anggap sombong. Pada saat Widya bersiap istirahat sebelum kembali melakukan proses pengambilan gambar, Suci menemuinya untuk meminta maaf. Namun Widya sudah membuat keputusan dan meminta Suci untuk pulang saja serta fokus kuliah. Di kampus, Ibu Ayu mampir ke kelas remedial untuk meminta Ben menemuinya di siang hari. Bu Ayu kemudian tidak melihat Suci dan Ben mengkonfirmasi kalau Suci sebenarnya sedang ke toilet dan dia terus hadir di kelas. Ben pun memalsukan paraf Suci di daftar hadir. Beralih lagi ke Inglan yang akhirnya mendapatkan titik terang tentang Suci. Dia kemudian menelpon Deo untuk memastikan imbalan atas informasinya, dan Deo harus menyerahkan pasar Amartajaya terlebih dahulu sebelum informasi tersebut dia bagikan. Masih di lokasi syuting, Suci mendengarkan kegaduhan di ruangan Widya yang sedang beristirahat. Rupanya, Widya diserang oleh satu fans yang tadi memeluknya, karena fans tersebut merasa kecewa dan marah. Beruntung Suci segera datang dan menghentikan perilaku fans tersebut yang berniat untuk melukai Widya. Widya pun berterima kasih dan menawarkan bantuan medis untuk luka di tangan Suci. Setelahnya, Suci meminta tolong kepada Widya untuk kembali mempekerjakannya. Namun Widya tidak bisa menjilat ludahnya kembali. Suci pun bercerita tentang latar belakangnya dan keluarganya dan menceritakan tentang papanya. Dan rupanya Widya memang mengenal baik Rama dengan mengatakan kalau Rama itu adalah stan terbaik Widya. Namun Widya masih tetap tidak bisa membantu Suci. Suci pun menelpon papanya untuk menyampaikan salam dari Widya. Suci meminta maaf karena dirinya telah membuat profesi Rama sebagai stuntman akhirnya terhenti. Rama malah balik memuji Suci yang bisa tinggal di apartemen sendiri padahal dia masih muda. Ini membuat Suci semakin merasa bersalah
dan hampir saja mengakui yang sebenarnya. Kejutan pun datang ketika mama dan papanya mengatakan kalau mereka akan segera ke Jakarta untuk menemui Suci. Pagi harinya, Suci menerima panggilan telepon dari Joko yang mengatakan kalau dia harus segera ke lokasi syuting lagi, yang tentu saja membuat Suci berteriak kegirangan karena dia tidak jadi dipecat. Sementara itu di sekolah, Deo dan Mawar istrinya menghadap ke ruang konseling atas perilaku anak mereka yang bernama Sau yang telah menjual hasil tes ujian. Tiba-tiba Deo menerima telepon penting dari England yang mengatakan anak buahnya yang bernama Victor sedang menunggu di depan sekolah untuk membagikan informasi. Mawar pun memintanya untuk menyelesaikan urusan daripada harus marah-marah di ruangan konseling tersebut. Di lokasi syuting, Suci menemui Widya yang sudah mulai pulih. Suci pun siap melakukan adegan di tempat tinggi lagi. Namun Widya mengatakan bahwa Suci akan mendapatkan peran lain. Rupanya Suci harus melakukan adegan sebagai Sandra yang disiksa dengan bermandikan binatang serangga menjijikan seperti kecoa, lipan, dan sebagainya. Haikal merasa kurang puas dan meminta Suci untuk mengulang adegan tersebut sambil menjerit ketakutan ketimbang mulutnya menutup. Suci protes karena takut mulutnya akan kemasukan kecoa dan lipan. Lalu Tommy mengatakan bahwa itulah yang mereka butuhkan. Haikal lalu menduga Suci takut serangga, namun Suci menyangkalnya dan bertekad untuk mengulangi adegan tersebut sekali lagi seperti keinginan Haikal dan Tommy, sang Astrada. Sementara itu, di kantornya, Deo mengecek sejumlah foto Suci yang dikirim England sebelumnya. Kembali ke Suci, Haikal menyampaikan pujian Mas Joko dan Widya kepada Suci. Haikal juga memberikan skrip adegan pengeroyokan yang akan melibatkan Suci lagi dalam pengambilan gambar di malam hari. Sementara, anak perempuan yang diselamatkan oleh Suci di ritual sebelumnya datang ke rumah Mamat dan mencoba untuk mengajaknya bermain. Namun neneknya Mamat melarangnya dan menyuruhnya pulang saja agar dia tidak diculik lagi. Ternyata di kamar, Mamat rupanya sedang dilanda ketakutan hebat karena terus melihat penampakan naga di depannya. Mamat ini adalah anak yang dirasuki oleh salah satu naga di episode sebelumnya. Di kantor Jawaranet, Angkasa sedang bersiap untuk acara talk show. Namun sebelumnya dia meladeni para kru televisi untuk berfoto terlebih dahulu. Lalu menerima panggilan telepon dari Deo yang mengabarkan kalau dia sudah menemukan si pengganggu ritual. Angkasa pun memintanya untuk menangkap Suci hidup-hidup. Dalam perjalanan, Suci menerima pesan dari Ben yang mengirimkan bukti janjinya untuk membantu kehadirannya di kelas remedial. Tiba-tiba, Suci disergap dan diserang oleh Deo. Pertarungan berjalan tidak seimbang, membuat Suci berusaha kabur. Namun Deo segera melemparinya dengan bata. Suci lalu menggunakan sebuah stick dan merobek bagian paha atas Deo. Namun luka tersebut ternyata segera sembuh dengan cepat. Suci tiba-tiba merasakan energi panas di belakang lehernya, menyusul tinjunya yang juga mengeluarkan energi dari dalam, yang kemudian dia gunakan untuk menghantam Deo hingga pingsan. Tidak lama kemudian, Deo kembali terbangun dan mencekik Suci. Hanya saja cekikannya membuat leher belakang Suci bereaksi, dan Deo pun merasakan kepanasan hingga membuat naganya keluar meninggalkan dirinya dan masuk ke leher Suci. Deo pun akhirnya tewas dengan tubuh kaku hangus kepanasan, sementara Suci tersungkur tidak sadarkan diri. England dan anak buahnya yaitu Victor tiba di sana untuk memindahkan Suci. Di malam itu juga, si kecil Mamat akhirnya menghilang setelah dimangsa oleh naga yang mengikutinya. Suci pun akhirnya tersadar dan ternyata dia dibawa ke tempat lokasi syuting. Setibanya di sana, dia dipaksa bergegas untuk make upan agar bisa ikut dalam pengambilan gambar adegan berikutnya. Di sana dia bertemu dengan Widya dan Pak Gun Mardiono yang ternyata juga ikut syuting. Pak Gun ini ternyata ditetapkan sebagai top secret cameo dalam proyek film tersebut sebagai pimpinan geng dalam adegan penyerangan. Rupanya ada satu penyusup yang ikut bergabung dalam adegan tersebut yang membawa belati beneran dan kemudian menikam Suci. Penyusup itu pun langsung meninggalkan lokasi syuting. Melihat Suci tersungkur, Haikal dan Joko menghampirinya. Suci kemudian melihat darah mengucur dari perutnya. Namun dia mengaku itu adalah darah palsu dan dia meminta maaf karena telah melakukan improvisasi adegan. Haikal dan Joko marah atas pengakuan tersebut. Namun ternyata Mas Tommy malah memuji adegannya yang terlihat jauh lebih natural. Suci pun keheranan ketika melihat luka tikamannya tiba-tiba sembuh. Di kantor Jawaranet, Angkasa dijemput oleh pihak kepolisian yang berniat untuk meminta keterangan Angkasa terkait dengan Deo. Di klub dangdut, England dan Victor datang ke sana untuk memberitahu anak buah Deo bahwa dialah yang kini berkuasa di wilayah tersebut dan mereka akan bekerja untuk England. Sepulang dari sana, England menangis sambil mengatakan dendamnya sebentar lagi akan terbalas dan dia pun membakar foto Deo dan Angkasa. Dia kemudian beralih memperhatikan foto Suci yang diserahkan oleh Deo sebelumnya. Sementara itu, pada saat sedang membersihkan wajahnya, Suci merasakan hal aneh yaitu kehadiran naga di belakangnya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Naga ini adalah naga milik Deo sebelumnya dan kemudian luka Suci di bagian perut tertutup dengan sempurna, namun membuatnya merasa kesakitan.
Sekarang waktunya kita melihat apa saja detail-detail yang bisa kita temukan di episode ketiga ini. Diawali dengan pembuktian perkataan Ben yang akhirnya memang benar-benar jadi kenyataan. Suci memiliki tanda naga di leher belakangnya yang akhirnya muncul. Sama seperti cerita Ben di episode sebelumnya, di mana tanda tersebut muncul 2 hari setelah ayahnya menggagalkan ritual 9 tahun sebelumnya. Suci memiliki waktu 40 hari untuk mengatasi kutukan tersebut karena kalau tidak nasibnya akan sama seperti ayahnya Ben. Suci kemudian menegaskan bahwa dia tidak akan membunuh siapa-siapa. Meskipun pada akhirnya di pertengahan episode ini Suci akhirnya bertemu dengan Deo dan tanpa sengaja Suci membunuh Deo. Meskipun secara teknis yang membunuh Deo sebenarnya adalah naga dari dalam diri Suci. Sementara itu Deo memeriksa kamera keamanan dan menemukan video yang mengungkap wajah Suci yang kemudian dia print. Video tersebut adalah adegan ketika Deo mengeluarkan Suci dari tempat persembunyiannya di lemari. Di adegan berikutnya Suci memegang sebuah skrip yang kemungkinan ini merupakan skrip dari film yang dibintangi oleh Widya Laksono. Menariknya, dalam skrip ini terdapat sebuah nama yang bertuliskan Tira, namun ejaannya berbeda dengan judul film ini, di mana huruf I-nya diganti menjadi huruf Y. Apakah mungkin film ini yang akan menginspirasi Suci untuk menggunakan nama Tira sebagai nama superhero-nya? Di episode sebelumnya kita bahkan melihat sebuah sketsa yang memperlihatkan konsep art yang mirip seperti Tira di dalam komik. Sementara di belakang Widya, Joko, dan Haikal terdapat poster film yang pernah dibintangi oleh Widya yang berjudul Kirana. Haikal kemudian menyarankan untuk mencoba koreografi melompat di ketinggian, yang mana sebenarnya konsep artnya juga pernah diperlihatkan di episode 1 kemarin. Suci pada akhirnya menyerah dengan adegan tersebut karena dia memang memiliki akrofobia. Lalu kemudian diakui oleh Suci di depan Widya dengan mengatakan bahwa fobia ketinggiannya itu dia dapatkan pada saat ayahnya terjatuh dari atap, yang mana itu disebabkan oleh dirinya. Di adegan setelahnya pun juga Suci meminta maaf kepada ayahnya melalui sambungan telepon, di mana dia merasa bersalah karena telah memutus karir ayahnya sebagai stuntman setelah terjatuh dari atap tersebut. Lalu kita berkenalan dengan karakter baru yang diperkenalkan di episode ini, dan dia adalah Inglan yang diperankan oleh Sari Kuswoyo. Dia adalah salah satu dari 9 naga yang akhirnya ditemui oleh Deo untuk dimintai tolong. Dia merupakan seorang pengusaha wanita yang sepertinya memiliki toko obat-obatan herbal. Nama tokonya adalah Toko Sehat Makmur yang bisa kita lihat di bagian akhir episode ini. Karena dia memiliki keterkaitan dengan naga, maka jelas kita menduga kalau dia ini adalah karakter antagonis. Namun berdasarkan beberapa petunjuk yang bisa kita dapatkan di episode ketiga ini, saya punya teori menarik tentang karakter Inglan yang akan kita bicarakan nanti. Deo kemudian masuk ke kantornya Inglan, lalu sejenak melihat foto suaminya yang sudah meninggal yang terpajang di dinding. Foto ini terlihat sangat mirip seperti wajahnya Ricky Saldian yang juga pernah memerankan ayahnya Pengkor dalam film Gundala. Namun sepertinya ini adalah karakter yang lain karena dalam trailer kita juga bisa menemukan sekilas wajah tersebut di antara 9 naga. Jadi ada kemungkinan kalau memang benar ini adalah suaminya Inglan, berarti suaminya dulunya adalah salah satu naga. Deo kemudian menuduh Inglan telah mengirim orang untuk membunuhnya. Ini merupakan sebuah callback dari adegan di episode kedua kemarin di mana Deo menuduh Suci sebagai orang suruhan Inglan. Karena merasa tuduhannya salah, Deo akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan meminta bantuan kepada Inglan untuk mencari Suci. Sebenarnya niat Deo sedari awal memang untuk menghubungi Inglan, yaitu pada saat dia ditemui oleh Angkasa. Namun Angkasa sebenarnya melarang Deo untuk menghubungi siapa-siapa dan tidak boleh ada yang tahu kalau ritual naga ini akhirnya gagal kembali. Jadi pada dasarnya Deo telah melanggar perintah dari Angkasa tersebut karena di sini Deo menceritakan bahwa ritual naga berakhir dengan kegagalan. Inglan kemudian mengeluarkan sebuah ginseng untuk dihadiahkan kepada Mawar. Mawar ini adalah nama istrinya Deo yang kita lihat nanti setelahnya, dan pada dasarnya Deo bisa mendapatkan Mawar itu akibat dari bantuan Angkasa seperti yang diceritakan di episode kedua kemarin. Petunjuk yang pertama tentang karakter Inglan untuk teori kita nantinya adalah pada saat Deo menceritakan tentang ritual 9 naga yang berakhir gagal. Seharusnya Inglan mengeluarkan ekspresi cemas, takut, ataupun panik sama seperti kecemasan Angkasa yang bergegas menelpon Deo untuk mencari pelaku pengganggu ritual. Deo pun juga sama, meskipun lebih terasa kalau Deo sebenarnya lebih takut kepada Angkasa daripada naganya. Namun Inglan memiliki ekspresi yang sangat jauh berbeda. Ekspresi yang sangat tenang, bahkan lebih kepada merenung. Lalu kemudian ekspresi tersebut berubah ketika dia kembali melihat foto yang diserahkan oleh Deo kepada dirinya, yaitu foto Suci. Simpan saja dulu petunjuk yang satu ini. Kemudian detail yang lainnya ketika Deo mengeluhkan tentang suasana ruangan kantor Inglan yang begitu panas sambil menunjuk kursi di ruangan tersebut yang adalah kursi kayu, di mana Deo menyarankan Inglan untuk menggantinya dengan sofa. Namun rasanya Inglan tidak akan mengganti kursi tersebut karena dalam kepercayaan Cina terdapat 5 unsur yang memiliki makna masing-masing.
asing. Dan Inglan ini adalah orang yang kemungkinan lahir dalam pengaruh unsur kayu. Mereka yang lahir dalam pengaruh unsur kayu dalam mitologi Cina memiliki moral yang tinggi dan rasa percaya diri yang besar, dan itu juga terlihat dalam diri Inglan. Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sama yang akan mendukung mereka untuk melakukan hal-hal dalam skala besar, dan itu juga tergambarkan dari Inglan yang merupakan seorang businesswoman dan juga diakui oleh Deo, di mana Deo malah ingin belajar dengan dirinya. Mereka yang lahir dengan pengaruh unsur kayu ini juga mampu meyakinkan orang lain untuk bekerja sama. Maka kemungkinan besar Inglan tidak akan mungkin mengganti kursi kayu tersebut dengan sofa. Tapi kalau saya salah tentang pemanaan unsur kayu tersebut, tolong dikoreksi saja di kolom komentar di bawah ya. Sementara itu, Suci memperlihatkan kepada Ben sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jawaranet yang berjudul "Mayat dua tersangka penyerang Gun Mardiono ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam tong di pinggir kali." Seperti yang diperlihatkan di episode kedua kemarin, Gun Mardiono diserang oleh dua anak buah Deo. Namun setelah memberikan bayaran kepada dua anak buahnya tersebut, Deo menyaksikan laporan berita di TV yang mengatakan bahwa Gun Mardiono masih hidup. Lalu kemudian dia pun akhirnya memanggil anak buahnya tersebut untuk kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam tong. Seperti yang terlihat di ending episode kedua. Ben kemudian memberikan sesuatu kepada Suci sebagai bentuk permintaan maafnya, dan sepertinya itu adalah sebuah jaket dengan motif warna merah hitam. Namun pemberian tersebut ditolak. Jangan-jangan jaket ini akan digunakan oleh Suci nantinya, yang corak warnanya juga akan menginspirasi kostum dari Tira, sama seperti di komiknya. Kita kemudian menemukan kembali poster film The Host City yang dibintangi oleh Widya Laksono, yang juga kita temukan di kamarnya Suci di rumahnya Modi. Lalu salah seorang fans yang menyambut kedatangan Widya memegang sebuah poster film Widya yang lainnya yang berjudul Bad Girl. Lalu ada poster film yang berjudul Assassin yang juga dibintangi oleh Widya. Kemudian ada poster trio Elang. Sementara kaos yang digunakan oleh fans klubnya Widya Laksono ini menampilkan wajah Widya Laksono dengan kostum yang berbeda. Di sisi kiri dia menggunakan kostum tank top dengan corak berwarna hitam dengan menggunakan pistol, sementara di bagian sebelahnya menggunakan jaket kulit berwarna merah. Jaket kulit yang berwarna merah ini terlihat sama seperti jaket kulit yang ada dalam etalase dalam teaser series Tira yang pernah dirilis sebelumnya, dan kemungkinan inilah yang akan menjadi kostum yang digunakan Suci ketika dia beraksi sebagai Tira. Lalu juga ada satu poster yang dipegang oleh salah satu fans dari film yang berjudul The Lost of Ark, yang detail sebelumnya juga sempat kita temukan di episode pertama. Sementara itu di dalam ruangan, Widya sedang berbicara dengan asistennya yang terlihat wajahnya mirip seperti Chiko Kurniawan. Namun sepertinya ini bukan Chiko Kurniawan, hanya kebetulan saja wajahnya memang mirip. Sementara itu di sampingnya kita juga bisa menemukan sebuah poster film lainnya yang berjudul Apocalypse. Bisa dibilang Buman Films yang merupakan production house yang menaungi Widya Laksono ini sangat produktif dalam menelurkan sejumlah judul film, terutama untuk film-film action. Sementara itu di kampus, Ben akhirnya memalsukan paraf milik Suci di lembaran absen, dan di lembaran absen mahasiswa ini kita bisa menemukan nama lengkapnya Ben, yaitu Benny Satrio, sementara nama lengkapnya Suci adalah Suci Larasati. Ben juga terpaksa harus berbohong kepada Bu Ayu dengan mengatakan Suci hadir terus di kelas remedial tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen dia untuk menepati janji terhadap Suci yang akan membantunya untuk menghilangkan kelas remedial dalam hidupnya Suci. Dan jangan lupa masih ada satu janjinya Ben lagi, yaitu membuatkan skripsi untuk Suci. Kembali berpindah ke Inglan yang mencocokkan foto yang telah diberikan oleh Deo sebelumnya dengan video yang memperlihatkan Suci berhasil kabur setelah ritual digagalkan. Video ini kemungkinan dia dapatkan dari media sosial karena pada saat itu beberapa warga berhasil merekam kejadian tersebut. Kembali ke ruangan Widya, di sini kita bisa menemukan sebuah poster yang berjudul Don't Turn Over yang merupakan salah satu film yang juga dibintangi oleh Widya Laksono. Sementara di sisi dinding yang lainnya ada poster yang berjudul Amira yang juga diperankan oleh Widya Laksono. Adegan yang memperlihatkan Widya yang diganggu oleh fansnya tersebut sebenarnya juga merupakan sindiran, baik untuk fans maupun untuk para aktor. Untuk sisi fans sendiri memang tidak menutup kemungkinan ada fans barbar yang selalu melakukan segala macam cara agar bisa mewujudkan keinginannya. Sementara untuk sisi aktor atau aktrisnya juga tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang sebenarnya sudah dijadikan idola, namun perilaku mereka terhadap fans malah terlalu sombong. Dan pada dasarnya memang benar, nama seorang aktor maupun aktris tidak akan besar tanpa fans mereka. Hanya saja di sini juga harus dipahami bahwa Widya sedang mengalami cedera dan Widya khawatir terhadap cederanya tersebut. Suci kemudian menceritakan latar belakangnya dan menceritakan tentang ayahnya yang juga merupakan stuntman-nya Widya Laksono pada saat itu, dan rupanya Widya mengenalinya. Di episode pertama memang terlihat ketika Suci yang pada saat itu masih kecil sedang asik menonton sebuah film yang dibintangi oleh Widya Laksono, lalu kemudian ibunya menunjukkan bahwa dalam adegan tersebut ada adegan stuntman yang membantu Widya, dan stuntman tersebut
tersebut adalah papanya, yaitu Rama. Dan Rama ini adalah stuntman favorit dan terbaik yang pernah bekerja dengan Widya. Sementara itu, anak perempuan yang sebelumnya sempat diculik dan diselamatkan oleh Suci berniat untuk mengajak Mamat bermain. Anak ini kemudian mengatakan bahwa mana mungkin ada orang yang terkena petir 2 kali. Ini sebenarnya merupakan referensi untuk Sancaka, di mana orang inilah yang mungkin satu-satunya terkena petir lebih dari sekali. Dan itulah yang memberinya kekuatan sebagai Gundala. Sementara Mamat ini adalah bocah yang juga dirasuki oleh salah satu naga yang di episode kedua kemarin bisa mengubah struktur molekul tubuhnya menjadi tidak terlihat dan tidak berwujud. Namun sayangnya dia malah ketakutan ketika melihat sosok naga tersebut dan akhirnya si Mamat pun akhirnya menjadi mangsa. Tapi ada juga kemungkinan Mamat ini sebenarnya bukan menjadi mangsa, tapi justru dia menghilang dan seluruh tubuhnya menjadi tidak berwujud. Sama seperti yang diperlihatkan di episode sebelumnya, di mana tangannya tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan tidak berwujud. Sementara itu di kantor Jawaranet, beberapa kru ingin berfoto bersama dengan Angkasa Prabaswara, yang mana dia adalah calon presiden. Angkasa kemudian mengeluhkan ketika kru pria tersebut memegang pundaknya. Hal ini dikarenakan Angkasa memiliki luka di bagian tubuhnya tersebut setelah tertikam akibat lemparan dari Suci di episode pertama. Yang menariknya lagi, salah satu di antara mereka berfoto dengan Angkasa dengan menaikkan 2 jarinya. Padahal Angkasa adalah calon presiden dengan nomor urut 1. Jadi sebenarnya dia dukung siapa? Beralih ke adegan berikutnya ketika Suci bertemu dengan Deo dan terlibat pertarungan. Suci tanpa sengaja berhasil mengaktifkan kekuatan dari dalam dirinya dengan memanfaatkan kekuatan naga Tira. Dan rupanya kekuatannya mirip seperti kekuatannya Iron Fist. Dan ketika Deo mencekiknya, akhirnya naga milik Deo keluar dari tubuhnya. Dan ini adalah naga yang pernah kita lihat sekilas di ending episode pertama, yang kepalanya mirip seperti kepala ular. Dan dengan sangat jelas bisa kita lihat di ending episode ketiga ini ketika dia menampakkan dirinya di belakang Suci. Naga ini berwarna biru. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas detail yang selanjutnya, saya pengen memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman di Lumin Studio, karena penyajian visual efek dari series Tira ini memang di atas rata-rata dan merupakan sebuah kemajuan pesat untuk Bumi Langit Cinematic Universe. Good job buat kalian yang ada di Lumin Studio. Akhirnya Inglan dan Victor tiba di lokasi tersebut untuk memindahkan Suci yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan ternyata mereka membawanya ke studio, lokasi tempat pengambilan gambar. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, kenapa Inglan dan Victor membawa Suci menuju ke lokasi syuting, sementara Victor kemudian diperintahkan untuk bergabung dalam pengambilan adegan yang berikutnya untuk menikam Suci. Kenapa dia tidak menikamnya saja pada saat itu? Yang jelas saya tidak percaya ini sebagai sebuah kelemahan skrip atau penulisan naskah, tapi ada sesuatu di baliknya yang dipersiapkan untuk menjadi twist di ending series ini. Dan ini merupakan petunjuk yang ketiga yang bisa kita dapatkan untuk merangkai teori seperti apa tentang Inglan nanti. Lalu di situ ternyata ada Gun Mardiono yang juga merupakan calon presiden saingan Angkasa Prabaswara. Di sini Gun Mardiono terlihat memiliki kedekatan spesial dengan Widya Laksono. Gun diproyeksikan menjadi cameo rahasia terpenting dalam proyek film tersebut, sehingga tidak boleh ada yang mengambil foto ataupun merekam adegan pengambilan gambar tersebut agar tidak bocor ke publik. Mungkin seperti inilah proses pengambilan gambar di lokasi syuting Jagat Cinema Bumi Langit. Berbeda dengan di Marvel Studios yang sedikit-sedikit ada bocoran, sedikit-sedikit pasti ada bocoran lagi. Ini membuat saya curiga bahwa kemungkinan besar pendanaan dari proyek film tersebut sebenarnya bukan berasal dari Widya, tapi berasal dari Gun Mardiono. Atau jangan-jangan Widya dan Gun adalah sepasang suami istri, atau mungkin pacaran. Karena dalam trailer untuk episode keempat kita melihat salah satu adegan yang memperlihatkan Widya kepergok bersama dengan seorang pria oleh Suci, yang mana kemungkinan pria tersebut adalah Gun Mardiono. Dan proyek film ini mungkin saja akan dijadikan sebagai media untuk mengumpulkan suara agar bisa memenangkan Gun Mardiono dalam pemilihan presiden. Lalu kita ke adegan terakhir ketika Inglan terlihat sangat emosional membakar foto Angkasa dan Deo, kemudian beralih melihat foto Deo yang sedang menyakiti Suci. Di sini Inglan mengatakan bahwa sebentar lagi utang nyawa akan dibayar lunas. Berarti ada kemungkinan yang menyebabkan suaminya meninggal adalah Angkasa dan Deo. Deo sudah mati, sementara Angkasa dibawa oleh pihak kepolisian. Ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang Inglan lakukan terhadap Suci, di mana Inglan membawa Suci kembali ke tempat pengambilan gambar atau lokasi syuting. Berdasarkan berbagai macam petunjuk tadi, maka saya memikirkan sebuah teori yang mengatakan bahwa jangan-jangan Inglan sebenarnya mengenal siapa Suci dan dia tidak akan menyakitinya. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan ini memang disiapkan untuk dijadikan sebagai plot twist. Jadi, apakah mungkin Inglan sebenarnya adalah ibu kandungnya Suci? Jadi, ceritanya kemungkinan besar pada saat masih kecil
kecil, Suci dititipkan ke keluarganya Rama dan akhirnya dibesarkan di keluarga tersebut. Alasannya mungkin saja karena England tidak ingin Suci menjadi korban penumbalan naga. Dia berusaha untuk menjauhkan anaknya dari naga-naga tersebut, sehingga dia harus meninggalkan masa lalunya. Mungkin kematian suaminya juga memang ada kaitannya dengan naga tersebut, tapi dengan campur tangan Deo dan Angkasa. Victor yang diperintahkan untuk menikam Suci kemudian menyerahkan belati tersebut dengan balutan kain yang sudah ada darahnya Suci di situ, kemungkinan digunakan untuk melakukan tes DNA dan memastikan bahwa Suci sebenarnya memang adalah anaknya England. Lalu kenapa harus ditikam? Karena tentu saja England tahu kekuatan naga yang dimiliki oleh Deo, dan dia kemungkinan memang sudah mengetahui bahwa naga tersebut sudah merasuki dirinya Suci, sehingga kalau ditikam pun Suci tidak akan kenapa-kenapa. England adalah orang kaya, dia adalah seorang businesswoman, dan jika memang hal ini akan terungkap di ending series ini, maka masuk akal kalau Suci sebenarnya adalah anak orang kaya, dan itu sudah sangat sesuai dengan latar belakangnya di komik. Tapi sekali lagi, itu hanya sekedar teori liar saya saja, berdasarkan beberapa petunjuk dan keanehan yang bisa kita dapatkan di episode ketiga ini. Untuk lebih jelasnya, kita tonton saja lagi nanti di episode keempat. Siapa tahu teori tersebut memang salah, dan mungkin akan memunculkan teori yang lainnya, yang menjadi bagian dari keseruan kita untuk menikmati series Jagat Cinema Bumi Langit. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian pengen tambahkan, di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time from the sun out. My name is Eka. Stay safe and until next time.